I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katul Hamid, NPN 2020-0106, Manajemen Anama, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baiklah, saya akan membawa materi yang bertema konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut dengan akidah. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan akidah ilahirat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nubuat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Dan yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, dan alam kubur, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasul dalam Sunnah wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Akal pikiran bukanlah menjadi sumber akidah Islam, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Itu pun harus disadari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsi akidah bisa kita ibaratkan sebagai fondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang didirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasi lemah, maka bangunan tersebut akan cepat ambruk. Seorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Seseorang tidak dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Dan yang keempat, prinsip-prinsip akidah Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid, ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah, yaitu dengan beribadah semata-mata karena Allah dan berserah diri kepada Allah. Orang yang mendoakan Allah dalam ibadahnya maka disebut sebagai musyrik. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim yang sejati, ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, terlepas dari syirik. Tidak hanya beribadah kepada Allah saja, seorang juga harus melepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Prinsip seseorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Baiklah, sekian dari saya. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.